Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercedes Kadir Purnamasari. Saya dari Universitas Nasional. Seperti yang sudah kita janjikan kemarin, bahwa di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai sifilis. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah kakak-kakak bersedia? Bersedia, Nars. Oke. Sifilis ini adalah penyakit yang menyerang banyak orang ya, karena prevalensinya sangat tinggi. Nah, sebelumnya apakah kakak-kakak di sini tahu apa itu sifilis? Nggak tahu, Nars. Nggak tahu. Kalau begitu saya akan menampilkan video mengenai edukasi sifilis terlebih dahulu supaya kakak-kakak mempunyai gambaran ke depannya ya. Sifilis merupakan salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Ditularkan melalui hubungan seks dan ibu hamil ke bayi. Lalu apa aja sih gejala yang bisa ditimbulkan? Ada 5 tahapan gejala sifilis. Pertama ada sifilis primer, muncul luka 10 hingga 90 hari setelah bakteri masuk. Kedua ada sifilis sekunder, terjadi ruam di bagian tubuh seperti kaki dan telapak tangan. Ketiga sifilis laten tidak memiliki gejala tapi dalam 12 bulan pertama masih bisa menular. Keempat ada sifilis tersier. Sifilis ini paling berbahaya, berdampak bagi mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang dan hati. Kelima ada sifilis kongenital yang terjadi pada ibu hamil dengan resiko bayi tertular sangat tinggi. Jadi siapa saja yang bisa tertular sifilis? Pertama ada gay dan biseksual serta mereka yang melakukan hubungan seks sesama pria. Lalu yang kedua ada orang yang melakukan hubungan seks tanpa kondom, apalagi jika memiliki banyak pasangan. Ketiga orang yang mengidap HIV/AIDS. Keempat orang yang berhubungan seks dengan pengidap sifilis. Kelima adalah orang yang mengidap infeksi menular seksual jenis lain, seperti chlamydia, gonore, dan herpes. Selanjutnya bagaimana cara pengobatan sifilis? Pengobatan sifilis primer dan sifilis sekunder, yaitu dengan antibiotik jangka pendek. Dosis dan durasi pengobatan akan ditentukan oleh dokter. Selanjutnya, pengobatan sifilis laten, yaitu dengan suntikan penisilin dalam dosis dan jadwal yang ditentukan oleh dokter. Durasi pengobatan tergantung pada lamanya infeksi telah berlangsung. Terakhir, pengobatan sifilis tersier dan sifilis kongenital, yaitu pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi klinis individu dan dapat melibatkan dosis lebih tinggi atau penggunaan kombinasi antibiotik. Jadi seperti video yang sudah tadi saya tampilkan, bahwa sifilis ini adalah penyakit yang menular, dan biasanya sifilis ini bahasa gampangnya adalah penyakit raja singa. Ada yang tahu? Nah, penyakit raja singa ini biasanya di Papua itu sedang tinggi sekali prevalensinya, karena yang pertama mereka seks bebas, ya kan? Nah, jadi kalau sama remaja-remaja zaman sekarang kenapa sering terjadi sifilis, karena ya itu tadi, karena pergaulannya yang salah, lalu mereka suka bergonta-ganti pasangan, seksnya bebas. Nah, hal-hal itu tuh harus dihindari ya. Lalu juga tanda dan gejala pasti sudah dilihat tadi dari videonya, bahwa banyak sekali tanda dan gejalanya. Jadi jika kalian mengalaminya, kalian bisa langsung ke dokter saja, tidak perlu malu, karena penyakit ini memang harus ditangani secara segera. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa penyebabnya itu dari bakteri Treponema pallidum, dan bakteri itu juga susah untuk disembuhkan secara mandiri, jadi memang harus ke dokter. Lalu bagaimana tanggapan kakak-kakak semuanya setelah melihat video dan juga penjelasan saya tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sifilis ini berarti tadi dari bakteri ya, Nars? Iya, sifilis ini dari bakteri. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa pengobatannya harus segera dilakukan? Karena ya itu tadi, supaya bakterinya tidak berkembang kemana-mana dan tidak terjadinya komplikasi. Oh, jadi bisa disembuhkan ya, Nars? Iya, bisa disembuhkan, karena ini kan dari bakteri, jadi penanganannya itu harus tepat dan juga akurat. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa langsung datang ke dokter untuk memeriksakan jika terjadi tanda dan gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak perlu malu, karena kan kita harus sehat ya, jasmani rohaninya. Jadi nggak apa-apa untuk datang ke dokter cuma untuk periksa. Siapa tahu memang kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dan terserang si sifilis ini. Begitu kakak-kakak, apakah sudah paham? Oh iya, sudah paham. Oke, kalau begitu saya akhiri penyuluhan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.